Tersembunyi di barat kota Kediri, Gunung Klotok bukan sekedar gunung. Ialah adalah tempat penuh sejarah, misteri, dan keindahan. Dengan ketinggian 536 mdpl yang dibalut dengan hutan yang lebat dan udara yang sangat sejuk, gunung ini menyimpan jejak masa lalu lewat situs-situs candi dan petilasan leluhur. Gunung Klotok memiliki beberapa puncak, masing-masing menawarkan panorama luar biasa dari hamparan kota Kediri hingga siluet Gunung Wilis di kejauhan. Dan sekarang aku akan mengajak kalian untuk mendaki di salah satu puncak di Gunung Klotok, yaitu Puncak Watu Bengkah. Dan perjalanan dimulai dari sini. Halo teman-teman, kali ini aku melakukan pendakian di salah satu puncak Gunung Klotok via jalur merah putih dengan tujuan candi, kemudian puncak pedang, dan ada satu puncak lagi bernama Watu Bengkah. Yang pertama kita pasti menuju ke candinya dulu. Untuk puncaknya kita nggak tahu, nanti pilih yang puncak pedang atau puncak bengkah. Apakah cocok untuk pemula? Yuk kita simak video ini bareng-bareng. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share video ini agar aku semakin semangat untuk membagikan video dan konten menarik untuk kalian semua. Untuk tempat parkirnya ada banyak teman-teman, bisa di depan unik atau di samping unik atau di atasnya lagi juga ada. Kalau aku memilih yang di toko tadi. Untuk tarif parkirnya cuma 2000 saja. Setelah parkir kita lanjutkan perjalanan teman-teman, mengikuti jalur ini ke arah atas. Nanti ada beberapa pintu rimba atau gerbang untuk menuju ke puncak di Gunung Klotok ini. Kalau aku memilih yang puncak candi. Di sini juga ada beberapa warung yang menyediakan makanan dan minuman. Jadi sebelum kalian mendaki bisa juga kalian membeli logistik di warung-warung ini teman-teman. Kemudian kalian akan bertemu dengan warung dan ada tanda Candi 1, Candi 2, Candi 3, dan Puncak Pedang dan Puncak Watu Bengkah. Ini merupakan jalur candi teman-teman. Awal pendakian di Gunung Klotok jalurnya seperti ini teman-teman. Lihat. Cukup nanjak dan banyak batu-batuan yang besar. Ini perlu kaki yang cukup kuat ini sebenarnya. Tapi enak di sini, vegetasinya rimbun jadi adem. Ini jalur apa mas? Merah putih ya? Merah putih. Merah putih menuju ke candi, Puncak Pedang, sama puncak apa mas satu ya mas? Sama Puncak Watu Bengkah. Kita menuju candi dulu, nanti puncaknya nggak tahu pilih yang mana, tergantung ya. Gantung situasinya. Jalurnya masih nanjak terus ini. Ini vegetasi mulai semak belukar dan terbuka. Masih nanjak terus. Masih nggak istirahat, pengen ngomong mas? Ya, Sorry ya mas. Ini jalurnya lumayan landai teman-teman, ada bonusnya. Vegetasinya juga enak, mulai adem di sini. Ini kabarnya sih gunungnya dengan 500-an mdpl, cuma nggak tahu ya, nanti treknya dari awal sampai sekarang ini masih nanjak terus.
View-nya bagus teman-teman, di trek ini kelihatan pemukiman warga, perkebunan, dan di sana masih ada bukit lagi. Dan cover pen melorot mas, tidak benar no. Oke. Ini masih dikasih tanjakan terus teman-teman. Oh, view-nya cantik banget di sini. Setelah tanjakan yang nggak habis-habis, ini dikasih landai teman-teman. Dan ini ada sebuah petunjuk arah ke arah candi, belok ke kiri. Ke kiri, dan ini ke candi 2, 3, dan puncak ke arah sana, ke kanan. Kita ke arah candinya dulu, ke sini. Mana mas? Candi 1. Tujuannya nang? Tujuannya nang 1 berarti. Nah, tujuan pertama kita ke candi 1, kita belok ke kiri nih teman-teman, ikutin petunjuk arahnya. Vegetasinya mulai terbuka tapi view-nya keren banget teman-teman. Nah, kita sudah sampai ke candi 1 teman-teman. View-nya mantep. Dan ini teman-teman, candi 1. View-nya keren. Ini candinya. Kita muter ya candinya, kita puterin. Ini dari batu bata teman-teman. Sepertinya dari era kerajaan Majapahit. Ini ya, candi 1. Nggak tahu namanya apa, namanya cuma candi 1 di plakatnya tadi. Ini sayang banget ada yang runtuh. Nah, kemungkinan sangat sayang teman-teman, ini nggak terawat sama sekali. Nah, ini kemungkinan tangga teman-teman. Ini tangga, berarti ini hadap ke timur candinya teman-teman ya. Tinggal kakinya aja teman-teman, ini pun sudah nggak terawat. Sini ada bongkahan-bongkahan batunya juga. Ternyata Iko mas. Dari candi 1 kita menuju ke candi 2 dan 3 beserta puncaknya teman-teman. View-nya di sini keren banget. Lihat ya, mantap. Sini mulai turun teman-teman. Nah, ini kayaknya itu candi ya mas ya. Depan itu candi ya. Waduh. Oh, ini infonya pendopo teman-teman. Saya pikir candi, ada bongkahan batu yang besar-besar, batu zaman dulu maksudnya ya. Tapi ini bukan candi, tapi pendopo.
Ini mati unggal pondasinya aja ini. Berarti ini pendopo buat apa ya? Orang terbuka rumah joglo gitu. Oh, sing kayak ngumpul-ngumpul iku, Mas. Ketemu. Biasa depannya candi memang. Di sembayangan. Punya tempat berkumpulnya orang-orang. Kayak pendopo berarti fungsinya, Mas ya. Ini banyak batu-batu. Bata yang gede-gede, teman-teman. Kita lanjut perjalanan ke ke candi berikutnya. Nah, menurun lagi, teman-teman. Nah, kelihatan itu candinya. Kenapa, Mas? Ini tunjakannya cukup ekstrim, teman-teman. Tuh. Jika menanjak ini lumayan ini menguras tenaga kalau naik. Cuman ini kan turun jadi lumayan. Bisa lari dikit dan sudah sampai candi 2, Mas. Sudah sampai candi 2. Sama teman-teman, lebih besar candi yang satu tadi, sama apa namanya, sisa ininya aja, apa, kakinya aja. Viewnya mantap, teman-teman. Sayang banget, teman-teman, candi di Gunung Klothok ini hanya sisa bagian kakinya saja. Ini sama, ini hadapnya hadap barat. Ini ada hiasan kecil, teman-teman. Nah, ini ada bongkahan-bongkahan batu, sepertinya ini digunakan untuk sebagai pagar atau pembatas agar tanah ini yang di atas candi ini biar enggak longsor ke candi ini. Sayang banget kalau candi ini harus seperti ini nasibnya, teman-teman. Sepertinya candi ini cukup luas, teman-teman. Dilihat dari sana itu masih ada kayak batu bata sebagai pembatas candi ini, dan ini ada kayak ini loh, teman-teman. Lihat enggak, ini kayak pondasi yang didirikan untuk apa, nanti di sini dikasih kayak kayu gitu loh, teman-teman. Biasanya itu pemujaan gitu loh, jadi orangnya duduk di sini menghadap ke candi gitu, teman-teman. Maksudnya seperti itu. Ini batunya berdiri dari batu andesi, teman-teman. Kayaknya batu kali deh. Oke, teman-teman, dari candi 2 ini aku akan melanjutkan perjalanan ke candi selanjutnya. Bagaimana jalurnya, kita simak video ini bareng-bareng. Dari candi 2 ini jalurnya landai, teman-teman. Candi itu ada sebuah petunjuk arah menuju ke candi 1 dan candi 2. Candi mau, Mas, candi 1 yang pertama, ki candi 2. Iya kan bener rasa. Kita sing iki, Jalur iki. Sama mungkin.
Dari sini kelihatan teman-teman, view-nya keren banget. Makin kerasan sih untuk mendaki di Gunung Kloto ini. Ini pengalaman pertama saya untuk mendaki di Gunung Kloto ini. Keren banget ternyata, banyak candinya. Kita sudah nemuin 2 candi dan 1 yang merupakan situs pendopo infonya. Dan ini kita menemukan tumpukan bata lagi. Ini kemungkinan candi 3-nya. Ternyata lebih kecil teman-teman daripada yang candi 2. Tapi masih eksotis sih. Ternyata ke bawah teman-teman untuk candi 3-nya ini. Sepertinya candi ini juga menghadap ke barat juga. Jadi semua candi yang ada di Gunung Kloto ini juga menghadap ke barat. Ada 3 ya maksudnya yang kita temuin saat ini. Kita lihat sebelah sini dulu. Sini masih cukup rapi kakinya, kaki candinya maksudnya. Kita nggak perlu muter ya teman-teman, sampai sini aja. Sepertinya ini tangganya. Di sebelah sini juga ada beberapa tumpukan batu teman-teman, maksudnya batu bata. Kayak ada lubang juga di sana. Cek, kita lihat dari sini ada lubangnya. Oh iya kan teman-teman, sini juga ada lubangnya. Ini tadi menemukan 2 candi yang berlubang di Gunung Kloto. Nanti kita cari tahu apa fungsi dari lubang di candi ini. Lihat teman-teman. Oh. Dari candi 3 ini kita lanjutkan perjalanan menuju ke puncak Gunung Kloto yang puncak pedang atau Watu Bengkah. Untuk perjalanannya dari treknya dari candi 3 tadi cukup landai dan vegetasinya mulai tertutup lagi teman-teman. Nah, ini ada petunjuk arah, kita ikutin aja. Kita lanjutkan perjalanan. Nah, ini ada sebuah percabangan, jalannya kemana tidak tahu. Apa mas? Beberapa pertimbangan tes, oh ya ini yang kemana coba yang ini aja ada yang di sana. Satunya dengan 2 pertimbangan. Tapi ini jalur. Mas, dari sana bu, Watu Bengkah. Iya. Ini gimana? Ini cuma jalur pedang lewat sini gitu. Oh ini yang Watu Bengkah sini. Iya. Iya. Masih rame ya? Iya. Kasih mas. Dari percabangan ini kalau ke kanan ke puncak pedang, kalau ke lurus ini ke Watu Bengkah ya mas. Watu Bengkah. Kita ke puncak Watu Bengkah, tinggal lurus.
landai teman-teman. Yuk mas. Aduh. Oh ini teman-teman ada petunjuk arahnya. Ini keren nih teman-teman. Aduh, ada gunung semut, ada sumber loh. Berarti di Gunung Kloto ini banyak banget puncaknya teman-teman. Nah, keren banget sini. Temukan vegetasi yang kayak terowongan ini teman-teman. Ya, setelah landai kita dikasih tanjakan lagi. Dan dikasih landai lagi. Enak sih ya sebenarnya, ini vegetasinya rapat jadi adem. Apa mas? Yang tadi itu. Hah? Ini kita menemukan sebuah percabangan lagi. Kanan turun. Kalau ini ke Candi 123 sana. Sini puncak. Ada plakatnya sana. Sini ada tulisan apa? Petunjuk arah ke Watu Bengkah. Kita lanjut ke sana. Kita nggak bawa mineral teman-teman, bawanya es jeruk. Untuk sementara ini puncak Bengkah ini atau Gunung Kloto via jalur merah putih sangat cocok untuk memula sampai saat ini ya. Dan bonus ada 3 candi tadi. Kita lanjutkan perjalanan. Vegetasinya masih tertutup, enak sisi di sini. Di sini kayaknya ada sumber air. Apa ini? Bukan. Kayak kali gitu. Ya memang sumber air kali. Sumber loh kalau nggak salah namanya tadi. Gunung. Ya teman-teman di sini. Airnya. Di sana juga ada plakatnya. Kalau lurus nggak tahu kemana, nggak ada plakat. Kalau ke Watu Bengkah ke arah kanan. Ini teman-teman. Dari sini menuju dari persimpangan ini jalurnya nanjak dengan trek yang berbatu seperti ini teman-teman. Karena sudah sore kita percepat langkah ya. Di sini nanjak terus teman-teman dari kali tadi loh. Treknya juga masih sama, batu-batuan gini. Kelihatan kan nanjaknya, nanjak banget. Amit mas. Nanjak terus guys, masih nanjak terus teman-teman. Tapi lihat vegetasinya keren banget. Cocok banget ini buat foto-foto sebenarnya. Tapi tanjakannya Masya Allah, yang katanya 500-an tapi miring banget. Tapi masih oke lah.
Setelah dari tanjakan-tanjakan yang gak ada habisnya, alhamdulillah dikasih landai sedikit. Lumayan buat mengistirahatkan nafas. Ternyata enggak guys, ternyata enggak teman-teman, masih berlanjut tanjakannya. Dan ini samping ini jurang teman-teman. Lihatin, kalau malam nggak kelihatan, bisa-bisa menggelinding. Ini miring banget teman-teman. Istirahat sih mas. Mas. Ngap. Dari kali tadi nggak ada landainya sama sekali teman-teman. Nanjak terus. Ini kalau hujan licin banget ini karena treknya tanah liat. Ada batu-batunya juga sih. Tapi cukup bersih gunung ini. Iya, permisi ya mas. Di sana ada tanjakan lagi teman-teman. Ini setelah dapat jalan landai dikit, langsung dikasih tanjakan lagi. Sepertinya sih sudah mau sampai puncak teman-teman. Tadi bertemu dengan beberapa pendaki yang turun dari Watu Bengka. Tanjakan tadi dikasih landai lagi teman-teman. Mudah-mudahan ini landainya panjang. Vegetasinya dari awal sampai saat ini masih enak, adem, rindang, segar banget. Vegetasinya seperti ini tanjakannya. Dan ini ke sana semakin nanjak, semakin miring. Nanjak terus pokoknya. Ini teman-teman, bagus banget ini akar-akarnya. Dari sini vegetasinya berubah, mulai ada bambu-bambuan seperti ini dan tentunya masih nanjak. Kayak gini. Nih hujan banget karena tanah liat. Tanjakannya miring teman. Gas. Full tanjakan. Ini masih ada tanjakan lagi loh, nggak ada habisnya tanjakannya. Ngeri. Ini 500-an kayak gini nih. Memang gunung tidak bisa diukur dari ketinggiannya, tapi diukur dari evaluasinya. Ini miring banget teman-teman. Tanjakan yang nggak ada habisnya teman-teman, dilihat dari atas. Dan sepertinya di atas sana sudah puncak, soalnya vegetasinya sudah mulai terbuka. Mudah-mudahan aja di sana itu puncak.
tanjakan yang lumayan bang. Ternyata masih belum puncak teman-teman, tapi akhirnya ketemu yang lumayan landai, jadi bisa mengistirahatkan nafas sebentar. Saya pikir kita sampai puncak karena vegetasinya sudah mulai terbuka, ternyata masih belum, tapi untungnya dikasih landai. Di sini semak-semaknya cukup tinggi teman-teman. Aduh, apakah ini sudah sampai puncak lah? Mudah-mudahan aja sudah sampai puncak. View-nya dari sana nggak kelihatan view kota Kediri. Di sana kelihatan plakat teman-teman. Apakah itu puncaknya? Mudah-mudahan puncaknya. Aduh, oh iya, itu udah kelihatan bendera, berarti sudah sampai puncak. Alhamdulillah sudah sampai puncak. Estimasi berapa jam mas? 1 jam lebih mau? Lihat jamnya pen. Ini 1 jam 20 menit ya. Alhamdulillah sudah sampai puncak teman-teman dengan estimasi waktu 1 jam 20 menit dari base camp. Wah, view-nya mantep sih. Ini kalau malam kelihatan banget city light-nya. Oke teman-teman, meskipun hanya 536 mdpl, tapi puncak Watu Bengka ini elevasinya sangat tinggi daripada, jadi bisa jadi pelajaran untuk kita bahwa menentukan suatu gunung itu tidak dilihat dari ketinggian gunung tersebut, melainkan belajarlah kita mengenali untuk elevasi dari suatu gunung tersebut agar nggak kaget dengan jalur di gunung tersebut. Ini merupakan salah satu puncak di Gunung Klotok teman-teman yang ada di Kabupaten Kediri. Dan ini dia POV di puncak Watu Bengka dengan ketinggian 536 mdpl, salah satu puncak di Gunung Klotok, Kediri.
Oke teman-teman, itulah perjalananku menuju ke puncak Watu Bengkah, salah satu puncak di Gunung Klothok. Meskipun 500 mdpl, tapi elevasi gennya cukup tinggi teman-teman. Jadi kalau kalian mau mendaki, jangan lihat dari mdpl-nya, melainkan belajarlah untuk mengenal elevasi gen dari suatu gunung tersebut agar kalian tidak kaget dengan tanjakannya. Seperti itu teman-teman. Dan jika kalian suka video mengenai situs, cagar budaya ataupun dengan pendakian dan wisata alam lainnya, silahkan subscribe dulu kak teman-teman, karena dengan dukungan kalian aku semakin semangat untuk membagikan video yang menarik untuk kalian semua. Terima kasih.